Pada hari pertama kehidupan saya sebagai menantu, ibu mertua saya menetapkan aturannya. Kamu hanya boleh makan setelah seluruh keluarga selesai. Saya mengangguk sambil tersenyum. Keesokan harinya, saya tidak menyiapkan makan malam dan mengucapkan kalimat yang membuatnya syok. Pada malam pertama pernikahan kami, ketika sisa-sisa kemeriahan resepsi masih terasa, ibu mertua saya, Ibu Ratna Wijaya, dengan dingin melemparkan sebuah buku berisi kode etik keluarga yang absurd ke atas tempat tidur. Istri di rumah ini harus tahu tempatnya yang paling rendah. Ketika meja makan disiapkan, saya harus berdiri dan mengamati sampai para tetua selesai makan, lalu membereskan semuanya, dan baru setelah itu saya diizinkan menghabiskan apa yang tersisa. Suami saya, Prasetyo, menundukkan kepalanya tanpa daya sementara ibu mertuanya dengan aura kemenangan menunggu air mata keputusasaan pertama saya. Tapi mereka salah. Saya tidak menangis. Saya langsung menerimanya dengan senyuman, dan keesokan paginya, seluruh keluarga Wijaya menyadari dengan ngeri. Ketika sang menantu, yang bekerja sebagai direktur keuangan, menggunakan kepatuhan mutlak sebagai senjata serangan balik. Harganya bukan hanya perut yang keroncongan, melainkan runtuhnya seluruh kekaisaran otoritarianisme yang sudah ketinggalan zaman. Gema bersulang dari pesta pernikahan baru saja mereda dan di rumah tua yang megah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, masih tercium aroma parfum mahal yang samar. Saya, Elina, seorang wanita yang terbiasa dengan dinginnya angka-angka, dalam posisi saya sebagai direktur keuangan sebuah perusahaan besar, baru saja secara resmi melewati ambang pintu rumah keluarga Wijaya sebagai istri Prasetyo. Pernikahan itu digelar dengan sangat mewah. Para tamu tak henti-hentinya memuji Pras karena telah memilih istri yang begitu cantik, cerdas, dan tegas. Namun, jauh di lubuk hati, saya tahu bahwa kehidupan seorang menantu di keluarga priai Jawa lama yang mapan di Jakarta dengan protokolnya yang rumit, tidak akan pernah menjadi jalan yang mudah. Kamar tidur kami didekorasi dengan sangat indah. Spray sutra merah tua, bantal-bantal bersulam emas. Pras menggenggam tangan saya. Di matanya terbaca kelelahan setelah hari yang panjang melayani tamu, tetapi matanya masih bersinar dengan kelembutan. Dia berkata bahwa mulai sekarang ini adalah sarang kami, bahwa dia akan selalu melindungi dan mencintai saya. Tetapi baru saja saya sempat merasakan hangatnya tangannya, ketukan kering terdengar di pintu. Pintu terbuka dan masuklah Ibu Ratna, ibu mertua saya. Beliau masih mengenakan kebaya beludru merah marun yang elegan, sama seperti yang beliau kenakan saat upacara dengan riasan yang sempurna, tetapi matanya yang tajam tidak bisa menyembunyikan kekerasan yang mendekati tirani. Di tangannya, beliau tidak membawa kado pernikahan atau amplop berisi uang, melainkan sebuah buku catatan tua bersampul kulit hitam yang sudah usang. Ibu Ratna duduk perlahan di kursi kayu di samping meja rias dan memberi isyarat kepada kami untuk duduk. Suaranya berat dan tegas. Setiap kata jatuh seperti palu. Sekarang kalian resmi menjadi suami istri. Keluarga Wijaya sudah lama dikenal karena tradisi-tradisinya. Kami memiliki hierarki yang jelas. Elina, kamu datang ke rumah ini sebagai menantu. Meskipun sekarang kita adalah satu keluarga, kamu harus memahami aturan-aturannya dengan jelas. Di buku catatan ini, tertulis aturan yang harus diketahui di luar kepala oleh semua menantu di garis keturunan kita. Saya menatap Pras dan melihat bahwa dia sedikit menundukkan kepalanya dengan ekspresi patuh. Saya tersenyum tipis, mempertahankan sikap hormat maksimal. Menjawab, iya, Bu, saya baru di sini, saya belum terbiasa. Jika saya melakukan kesalahan, tolong koreksi saya agar saya bisa memenuhi kewajiban saya sebagai anak yang patuh. Ibu Ratna membalik halaman-halaman yang menguning, mulai membaca dengan suara monoton namun otoriter. Di sana ada segalanya, mulai dari cara bangun tidur dan berjalan, hingga cara membersihkan ruang tamu dan tata krama yang benar saat masuk dan keluar rumah unggah-ungguh yang sangat kaku. Saat mendengarkan, saya berpikir dalam hati bahwa semua itu cukup normal untuk keluarga konservatif. Namun, ketika sampai pada bab terakhir, udara di ruangan itu terasa membeku. Ibu Ratna menatap lurus ke mata saya, menekankan setiap kata. Dan yang paling penting, aturan paling ketat dari garis keturunan kita, mengenai makan, sehari-hari dan perayaan. Kamu adalah menantu baru. Statusmu di rumah ini adalah yang paling rendah. Oleh karena itu, kamu dilarang keras duduk di meja makan. Sementara para tetua sedang makan. Kamu harus menunggu sampai suamimu dan saya selesai makan.
Kamu akan membersihkan meja sepenuhnya, dan baru setelah itu kamu diizinkan memakan apa yang tersisa. Ini adalah cara untuk memupuk kesabaran dan rasa hormat dari yang muda kepada yang tua. Pras tersentak dan tergagap. Dia berkata, Bu, kita hidup di abad berapa? Untuk apa aturan-aturan ini? Elina bekerja sangat keras sepanjang hari di kantor. Pulang ke rumah dan harus menunggu seperti ini adalah penghinaan baginya. Ibu Ratna menatap putranya dengan tajam. Dan kamu, diamlah. Ini adalah pakem. Keluarga, bukan pasar untuk tawar-menawar. Ketika saya datang ke rumah nenekmu, dulu, saya juga kelaparan dan menunggu sampai larut malam hingga seluruh keluarga selesai makan. Hanya dengan begitu saya mempertahankan otoritas saya, dan memahami di mana tempat saya. Elina, bagaimana menurutmu? Saya menatap buku catatan itu dan kemudian ke wajah penuh kemenangan ibu mertua. Saya, sebagai direktur keuangan, saya terbiasa menyelesaikan situasi yang paling rumit dalam laporan akuntansi dan saya segera mengerti. Ini adalah ujian kekuasaan. Jika sekarang saya menangis atau mulai memprotes, saya akan menjadi menantu yang kurang ajar dan memberinya alasan untuk menindas saya selama bertahun-tahun. Tetapi jika saya menerimanya, saya akan memiliki senjata saya sendiri. Saya menarik napas dalam-dalam. Wajah saya menunjukkan ekspresi yang sangat tenang dan saya membungkuk sedikit. Baik, Bu. Kata-kata ibu bijaksana dan adil. Saya mengerti bahwa ibu menginginkan yang terbaik untuk saya, bahwa ibu ingin memupuk kesabaran sejati seorang wanita dalam diri saya. Saya bersumpah untuk mematuhi aturan keluarga ibu dengan ketelitian mutlak. Mulai besok saya akan melakukan semuanya persis seperti yang ibu katakan. Ibu Ratna tampak sedikit bingung dengan ketundukan saya yang cepat. Beliau berdeham, menutup buku catatan itu, dan berdiri. Bagus, saya senang kamu mengerti. Nah, istirahatlah. Besok sarapan jam 6 tepat. Ingat itu. Begitu pintu tertutup, Pras buru-buru memegang bahu saya. Suaranya penuh rasa, bersalah. Elina, maafkan aku. Aku tidak menyangka ibu akan bertindak sejauh ini. Biarkan aku bicara dengannya. Aku tidak bisa membiarkanmu dipermalukan seperti ini. Saya menepuk tangannya dengan penuh kasih sayang. Di mata saya bersinar kilatan kecerdasan. Jangan khawatir, Mas. Aku punya rencanaku sendiri. Aku seorang akuntan, ingat? Aku tahu cara menyeimbangkan pemasukan dengan pengeluaran dan menyeimbangkan kepentingan. Biarkan ibu melakukan apa yang dia inginkan. Kamu akan lihat betapa menariknya aturan ini nanti. Pada malam pertama pernikahan saya berbaring di pelukan Pras, tetapi pikiran saya sudah menyusun rencana, sebuah rencana di mana saya akan menggunakan rantai yang sama yang baru saja dipasang ibu mertua saya di leher saya untuk menyeretnya ke dalam situasi yang sama sekali tidak terduga. Fajar, besok akan menjadi awal dari jalan baru di mana ketajaman seorang wanita modern akan berbenturan dengan prasangka kuno dengan cara yang sehalus mungkin. Alarm berbunyi tepat pukul 5.30 pagi. Saya melompat bangun, merasakan udara pagi Jakarta yang masih segar masuk melalui celah jendela. Seperti biasa, saya berpakaian dengan cermat mengenakan setelan kerja yang elegan dan memoles riasan, tipis namun sempurna. Alih-alih turun ke dapur dan membuat keributan dengan panci dan wajan, seperti yang diharapkan dari menantu baru yang patuh, saya duduk dengan tenang di depan cermin, merapikan alis dan mengoleskan setetes parfum ringan. Tepat pukul 6, saya turun ke ruang tamu. Ibu Ratna sudah duduk di meja makan. Di wajahnya terbaca jelas ketidaksabaran. Pras juga sudah bangun, mencoba dengan canggung menyeduh teh kental. Melihat saya, dia buru-buru memanggil. Elina, ayo, ke dapur. Siapkan sarapan. Ibu sudah menunggu. Ibu Ratna berdeham, melihat jam, lalu menatap saya dengan tatapan bertanya. Menantu baru dan baru turun jam segini. Ayo, pergi ke dapur. Buat nasi goreng, atau sesuatu yang cepat agar kita bisa makan, lalu kamu pergi bekerja. Saya tetap berdiri di anak tangga terakhir, tersenyum ramah, tetapi kaki saya tidak melangkah satupun menuju dapur. Saya melipat tangan di dada. Suara saya terdengar lembut namun jelas. Iya, Bu. Saya ingat instruksi ibu tadi malam, dengan sempurna. Ibu bilang karena status saya yang rendah, saya tidak boleh menyentuh meja makan atau makanan sampai para tetua selesai. Saya telah memikirkannya dengan cermat. Jika saya pergi ke dapur untuk menyiapkan, untuk menata meja,
Saya mungkin secara tidak sengaja menyentuh makanan ibu atau makanan Mas Pras sebelum kalian makan. Dan itu akan menjadi ketidaksopan yang sangat parah. Saya tidak berani melanggar perintah ibu. Ibu Ratna terdiam kaku. Garpu di tangannya sedikit gemetar, dia menyipitkan matanya dan bertanya, "Jadi kamu berniat membiarkan suamimu dan saya tanpa sarapan?" Saya menjawab seketika dengan suara yang sama manisnya. "Tidak, sama sekali. Tidak. Saya hanya menjalankan kewajiban saya. Karena saya tidak bisa menyentuh makanan para tetua, saya tidak bisa memasak untuk ibu dan Mas Pras. Saya akan menunggu sampai kalian makan di suatu tempat, mungkin beli bubur ayam di depan kompleks atau membuat sesuatu sendiri. Dan hanya ketika meja sudah bersih dan dapur kosong, saya akan berani masuk dan menyiapkan porsi saya sendiri." Pras terperangah. Cangkir teh hampir jatuh dari tangannya. Dia memandang kami, bergantian, saya dan ibunya, tidak tahu harus berkata apa. Ibu Ratna menjadi merah padam karena marah. Dia memukul meja dengan suara keras. "Kamu memutuskan untuk menggunakan ini sebagai alasan untuk mangkir dari tugas rumah tangga? Saya bilang kamu makan belakangan. Tapi saya tidak bilang kamu tidak boleh memasak." Mempertahankan ketenangan yang sedingin es, saya menjelaskan tanpa tergesa-gesa. "Bu, dalam aturan yang ibu bacakan kepada saya, dikatakan bahwa saya tidak boleh duduk di meja sementara para tetua makan. Dan memasak mengharuskan mencicipi makanan untuk membumbuinya. Itu berarti saya akan melanggar protokol. Jika saya memasak, saya harus mencicipi garamnya, saya harus menyajikan makanan di piring. Itu berarti saya makan sebelum ibu atau pada saat yang sama. Saya menantu baru, saya harus menjaga tradisi keluarga kita. Saya tidak ingin kerabat melihat saya, dan berkata bahwa saya tidak tahu tempat saya, berani menyentuh makanan mereka, sebelum ibu." Setelah mengatakan itu, saya melihat jam tangan saya dan dengan sangat wajar mengambil tas kerja saya. "Baiklah, saya harus pergi bekerja. Bu, Mas Pras, anggap saja seperti rumah sendiri. Kalau sudah selesai makan, tinggalkan saja piring kotornya. Saya akan kembali nanti malam, saya akan membereskan semuanya, dan makan jatah saya. Permisi." Saya pergi meninggalkan Ibu Ratna dalam keadaan syok total. Saya mendengar napasnya yang memburu di belakang saya dan panggilan Pras, tetapi saya tidak berbalik. Saat keluar dari gerbang rumah di Menteng itu, saya merasakan kelegaan yang aneh. Saya tidak ingin menjadi kurang ajar, tetapi saya mengerti bahwa jika saya tidak menetapkan batas yang jelas sejak awal, saya akan terseret ke dalam pusaran ketundukan yang tidak masuk akal. Di kantor di kawasan SCBD, saya memesan sarapan yang lezat, croissant yang baru, dipanggang dan cappuccino panas. Duduk di ruangan ber-AC saya yang sejuk, saya menikmati makanan tanpa tergesa-gesa. Sesuatu yang sangat kontras dengan prospek meringkuk di sudut dapur, memakan sisa nasi goreng dingin karena keinginan Ibu Ratna. Saya tahu ini baru permulaan. Seorang wanita seperti dia yang telah hidup sepanjang hidupnya dalam ilusi kemahakuasaan dan pemujaan terhadap dirinya sendiri tidak akan menyerah begitu saja. Tetapi dia telah melupakan satu hal. Aturan itu ditetapkan olehnya dan saya hanyalah orang yang mematuhinya dengan cara yang paling harfiah. Dalam akuntansi, satu angka yang salah membuat seluruh neraca tidak seimbang, dan dalam kehidupan keluarga ini, saya tidak akan membiarkan satu kesalahan pun dalam mematuhi aturan bodoh itu. Pada hari kedua setelah pernikahan, keheningan yang meresahkan menguasai rumah di Menteng itu. Biasanya di keluarga tradisional pada jam segini seharus terdengar denting pisau, gemericik air, dan bau sedap bawang putih tumis. Tapi, hari ini dapur keluarga Wijaya dingin dan kosong. Saya bangun tepat waktu. Saya melakukan rutinitas perawatan kulit pagi saya tanpa tergesa-gesa. Saya melihat ke cermin. Wajah saya berseri-seri, tanpa sedikit pun kekhawatiran. Saat turun, saya melihat Ibu Ratna. Beliau sedang duduk di sofa memegang koran, tetapi tatapannya tertuju pada dapur. Pras berada di sampingnya dengan wajah khawatir, terus-menerus melihat ke arah tangga. Melihat saya, Ibu Ratna tidak bisa menahan kekesalannya dan berkata dengan sarkasme, "Wah, Elina, hari ini, kamu juga berencana membiarkan keluarga kelaparan. Kemarin saya memaklumi. Saya pikir kamu lelah karena pernikahan, tetapi hari ini kamu masih akan melanjutkan sandiwara ini tentang status rendahanmu dan ketidaksucian menyentuh peralatan makan." Saya mendekat tanpa terpengaruh dan memberinya salam hormat dengan cara yang paling sopan.
Iya, Bu, saya sudah menjelaskan semuanya kemarin. Saya tidak sedang memainkan sandiwara apapun, melainkan memenuhi kewajiban berbakti saya. Dengan ketat. Tadi malam saya tidak tidur. Saya membaca ulang aturan keluarga yang Ibu berikan. Di halaman 12 tertulis jelas bahwa menantu harus menjaga kesucian santapan para tetua. Saya menganggap bahwa baru bangun tidur, tanpa mandi dan mensucikan diri, saya tidak berhak menyiapkan makanan untuk Ibu. Jika saya menyentuh panci dan wajan, saya akan mengotori makanan Ibu. Status saya rendah. Saya akan menunggu dengan sabar sampai Ibu dan Mas Pras makan. Dan baru setelah itu saya akan masuk ke dapur untuk mengurus diri saya sendiri. Ibu Ratna melemparkan koran ke atas meja dan berdiri dengan tiba-tiba. Cukup, omong kosong ini. Jadi yang kamu inginkan adalah agar saya di usia saya ini, turun ke dapur dan menyiapkan makanan untukmu agar kamu bisa makan nanti? Saya menjawab dengan lembut dengan suara senetral mungkin, seolah-olah membaca laporan keuangan. Tidak, sama sekali tidak. Saya tidak memaksakan Ibu untuk memasak untuk saya. Ibu dan Mas Pras bisa menyiapkan makanan sendiri atau meminta Mas Pras untuk membeli bubur ayam atau nasi uduk di depan. Dan saya, seperti yang sudah saya katakan, akan makan nanti, dan karena saya makan nanti, saya tidak perlu siapapun mengkhawatirkan saya. Saya akan menemukan solusinya. Pras berdiri, memegang tangan saya dan berkata dengan memohon, Elina, hentikan. Ibu sudah tua. Apa kamu tidak bisa mengalah sedikit? Hanya menyiapkan sarapan? Tidak masalah besar. Saya menatap lurus ke matanya dengan tatapan tegas. Mas Pras, kamu memintaku untuk mengalah pada Ibu, tapi aku sedang mematuhinya. Ibulah yang menetapkan aturan untuk makan belakangan. Jika sekarang aku pergi memasak, aku harus mencicipi makanan untuk membumbuinya. Itu berarti aku akan makan sebelum Ibu. Apa kamu ingin aku menjadi menantu yang tidak menghormati ibu mertuanya dan berani mencicipi makanan sebelum beliau mengambil garpu? Kamu harus mengerti perasaanku. Aku melakukan segalanya untuk menjadi menantu yang sempurna, menurut aturan keluarga kalian. Ibu Ratna sangat marah hingga tidak bisa berkata-kata. Wajahnya memerah. Beliau belum pernah bertemu lawan yang menggunakan senjatanya sendiri untuk memberikan pukulan yang begitu halus namun mematikan. Beliau menoleh ke Pras. Cukup, jangan bicara dengannya. Kita lihat berapa lama dia bertahan. Ayo kita ke warung kopi di depan untuk makan lontong sayur. Saya tidak percaya di rumah ini kita akan mati kelaparan tanpanya. Ibu Ratna memakai sandalnya dengan suara keras dan menyeret Pras ke arah pintu. Saya tetap di ruang tamu, melihat mereka menjauh sampai mereka menghilang di balik pintu kayu jati yang berat dan tersenyum pada diri sendiri. Saya masuk ke dapur tanpa menyentuh satupun piring ibu mertua saya. Saya membuka kulkas, mengeluarkan satu karton susu oat yang telah saya beli sehari sebelumnya dan menuangkannya ke dalam gelas saya sendiri yang saya bawa dari rumah orang tua saya. Saya duduk di sofa yang nyaman meminum susu dan menyelesaikan buku yang sedang saya baca. Keheningan itu luar biasa. Saya tidak perlu tenggelam dalam asap dapur. Saya tidak perlu menanggung kritik ibu mertua. Saya tentang apakah bawangnya dipotong tidak rata atau apakah supnya kurang garam. Saya menikmati kebebasan di dalam sangkar yang sama yang telah diciptakan Ibu Ratna untuk saya. Saya mengerti bahwa dalam perang ini yang akan kalah adalah siapa yang kehilangan kesabaran lebih dulu. Ibu Ratna sangat marah sekarang, tetapi saya memiliki kesabaran yang berlebih. Saya akan membuktikan kepadanya bahwa ras hormat tidak dibangun di atas aturan yang absurd dan dipaksakan, melainkan di atas saling pengertian dan kesetaraan. Jika dia ingin saya menjadi lebih rendah, saya akan menjadi begitu rendah sehingga dia sendiri tidak dapat menanggung kerendahan saya. Malam itu saya pulang kerja sedikit lebih lambat dari biasanya. Begitu melewati ambang pintu, saya merasakan suasana yang padat dan suram. Dari dapur tercium bau menyengat mie instan. Tampaknya setelah pemogokan siang hari saya, ibu mertua, dan suami saya telah memilih cara tercepat untuk mengisi perut mereka. Ibu Ratna sedang duduk di meja menghadapi semangkuk mie instan yang sudah mengembang di air, yang sudah menguap. Beliau melemparkan tatapan tajam kepada saya. Suaranya pecah karena marah. Wah, Elina, kamu benar-benar juara. Menghilang sepanjang hari, meninggalkan ibu mertuamu di rumah, tersedak dengan sampah murahan ini. Apakah kamu masih punya sedikit hati nurani? Di mana moralmu sebagai istri? Sebagai menantu? Saya meletakkan tas saya, perlahan melepas sepatu hak tinggi saya dan mendekati
meja. Saya tidak menunjukkan rasa takut atau penyesalan. Sebaliknya, wajah saya mengekspresikan keprihatinan yang ekstrem. Ya ampun, Bu, kenapa Ibu makan makanan kimia ini? Di mana Mas Pras? Bagaimana dia bisa meninggalkan Ibu dalam situasi yang begitu mengerikan? Saya pikir dia akan membawa Ibu ke restoran yang bagus atau memesan sesuatu yang lezat lewat aplikasi. Ibu Ratna memukul meja dengan tangannya. Jangan berani-berani menyalahkan Pras. Dia pulang terlambat dari kantor dan saya sangat lelah sehingga saya tidak ingin pergi kemanapun. Kamu adalah menantu. Kewajibanmu untuk menyiapkan makan malam. Apa itu tadi yang kamu katakan bahwa kamu tidak berani menyentuh peralatan makan para tetua? Itu hanya alasan untuk kemalasanmu, untuk mengejek orang tua. Bukankah begitu? Saya menghela napas pelan dan duduk di kursi di depannya, tentu saja, pada jarak yang ditentukan dengan jelas dari mejanya. Saya menatap lurus ke matanya, merendahkan suara saya yang sekarang terdengar penuh rasa sakit. Bu, bagaimana? Ibu bisa berkata begitu. Itu sangat tidak adil. Saya tidak malas sama sekali. Saya juga bekerja keras sepanjang hari di perusahaan, tetapi saya selalu menyimpan ajaran ibu di hati saya. Yang muda tidak boleh menyentuh meja sampai yang tua selesai makan. Jika saya masuk ke dapur untuk menyiapkan dan menyajikan makanan dan secara tidak sengaja menyentuh porsi ibu, saya akan melakukan dosa ketidaksopan. Ibu berkata saya harus menunggu sampai ibu makan, membereskannya, dan baru kemudian makan. Katakan padaku, Bu, apakah ibu sudah selesai makan malam? Jika ibu sudah makan dan mejanya benar-benar bersih, maka saya akan berani pergi ke dapur untuk menyiapkan sesuatu untuk diri saya sendiri. Ibu Ratna tersedak oleh kata-katanya sendiri. Beliau ingin terus berdebat, tetapi menyadari bahwa beliau jatuh ke dalam perangkap logika ciptaannya sendiri. Dengan gagap, beliau berkata, "Ya, kalau begitu pergilah dan masak. Saya tidak melarangmu memasak untuk saya." Saya menggelengkan kepala dengan sikap tegas. "Saya tidak bisa, Bu. Dalam segala hal harus ada ketertiban. Jika saya memasak untuk ibu, saya harus menangani makanan, mencicipinya, menyiapkannya. Itu berarti saya akan berpartisipasi dalam santapan para tetua, tanpa berhak melakukannya menurut aturan ibu. Jika saya melakukannya dan kemudian ibu mengatakan bahwa saya adalah menantu yang tidak sopan, yang tidak menghormati protokol dan berani menyamai ibu di dapur, di mana saya akan menyembunyikan rasa malu saya lebih baik kelaparan. Saya lebih suka ibu menyebut saya malas daripada mendapatkan reputasi sebagai orang yang kasar dan bodoh yang tidak menghormati aturan leluhur keluarga Wijaya." Kata-kata saya jatuh ke atas Ibu Ratna seperti sember air dingin. Beliau terpaku beberapa detik dengan mulut setengah terbuka, tetapi tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Argumennya tentang tugas menantu telah saya putarbalikkan sedemikian rupa sehingga menjadi penghalang yang mencegahnya menerima pelayanan saya sendiri. Pada saat itu Pras masuk, merasakan ketegangan, dia buru-buru menengahi. "Bu, Elina, cukup. Berhentilah berdebat. Aku akan keluar untuk membeli makanan, bungkus untuk semua orang." Saya tersenyum pada suami saya. "Beli saja untukmu dan untuk ibu. Aku sudah memesan makananku sendiri lewat ojek online. Sebentar lagi sampai. Aku akan duduk makan di sudut dapur setelah kamu dan ibu selesai, sepenuhnya sesuai aturan. Aku tidak berani mengganggu jamuan makan para tetua." Setelah mengatakan itu, saya bangun dan naik ke kamar saya, meninggalkan ibu Ratna duduk di sana dengan mie dinginnya dan perasaan kekalahan pahit yang semakin besar. Saya tahu bahwa malam itu dia tidak akan tidur. Dia mulai menyadari bahwa kekuasaan yang sangat dibanggakannya berubah menjadi rantai yang memenjarakan kenyamanannya sendiri. Dan saya, menantunya yang patuh, adalah orang yang memegang kuncinya, tetapi saya menolak mentah-mentah untuk membuka kuncinya karena saya terlalu sibuk mematuhi aturannya sendiri. Pada pagi hari ketiga, situasi di rumah itu tidak membaik bagi Ibu Ratna. Mungkin setelah semalam merenung, beliau memutuskan bahwa jika beliau bersikap tegas, saya akan mengalah. Beliau bangun pagi-pagi sekali, sengaja membuat keributan di dapur dengan harapan membangunkan saya, berharap karena gugup atau takut saya akan berlari turun untuk meminta maaf. Tetapi saya tenang seperti batu karang. Saya bangun tepat pukul 6. Saya berdandan lebih cantik dari biasanya. Ketika saya turun ke ruang tamu, saya melihat Ibu Ratna di meja makan dengan sepiring gorengan dingin dan kering yang dibeli dari warung. Pras duduk di sampingnya. Dengan wajah masam,
menusuk tahu isi dengan garpu. Melihat saya, Ibu Ratna mengangkat dagunya. Nah, itu dia. Rumah ini sudah menjadi hotel. Tidak ada makanan yang layak, tidak ada makan malam. Apakah kamu puas sekarang, hah? Saya mendekat dengan wajah terkejut. Ya Tuhan Bu, kenapa Ibu harus makan gorengan pinggir jalan ini? Mas Pras, kenapa kamu tidak bangun lebih awal untuk menyiapkan roti bakar buat Ibu? Ibu sudah tua. Dengan makanan jalanan ini, perutnya bisa sakit. Pras menghela napas. Aku kan tidak bisa masak apa-apa, Elina. Dan kamu tidak memasak. Dan ibu menolak masuk ke dapur. Saya memotongnya. Suara saya penuh penyesalan, tetapi tajam seperti pisau cukur. Bu, maafkan saya ingin sekali memasak untuk ibu, tetapi saya takut. Saya takut dengan aturan ibu. Ibu bilang saya memiliki status paling rendah, bahwa saya harus makan paling akhir. Saya telah memikirkannya dengan matang. Jika saya memasak panci sup, ibu akan makan dulu dan saya kemudian. Maka kuahnya akan berkurang dan isinya tidak lagi segar. Jadinya saya makan sisa-sisa dari meja, Ibu yang mulia. Atau saya memaksa ibu makan dari panci yang sama dengan saya. Itu adalah ketidaksopan yang ekstrem. Itulah sebabnya saya memutuskan bahwa, untuk menjaga keagungan ibu, saya tidak akan pernah lagi memasak menggunakan peralatan makan yang sama dengan ibu. Ibu Ratna memukul meja. Hentikan nada sarkastik itu. Kamu ingin menghancurkan keluarga ini dengan logikamu yang bengkok? Saya menatapnya dan tatapan saya menjadi sepenuhnya tulus. Saya tidak sedang menyindir, saya berbicara dari hati. Ibu ingin saya tahu tempat saya. Saya sudah tahu. Tempat saya adalah tidak menyentuh meja ibu, jadi saya akan mematuhinya dengan sempurna. Mulai sekarang saya akan mengurus makanan saya sendiri dan ibu. Serta, Mas Pras lakukan apa yang kalian inginkan. Dengan begitu kalian akan selalu memiliki meja yang bersih dan suci dan menantu berstatus rendah ini tidak akan mengganggu kalian lagi. Pada saat itu bel pintu berbunyi. Saya pergi untuk membuka. Seorang pengemudi ojek online menyerahkan sekantong makanan yang baunya luar biasa. Saya membawanya dan meletakkannya di atas meja dapur kitchen island. Tentu saja, di meja terpisah, jauh dari meja Ibu Ratna. Aroma udang galah bakar dengan saus, madu bawang putih dan nasi putih hangat memenuhi seluruh ruangan, menutupi bau gorengan dingin di meja ibu mertua saya. Ibu Ratna melihat tas saya dan kemudian gorengannya. Wajahnya memucat karena marah dan mungkin karena iri. Beliau menyadari bahwa sementara beliau mencoba menggunakan aturan untuk memaksa saya makan sisa, saya menggunakannya untuk makan lebih baik darinya. Dengan tenang saya membuka wadah, mengeluarkan sendok dan garpu, dan mulai makan dengan lahap. Berdiri di samping meja dapur. Saya tidak mengundangnya atau Pras karena alasan yang sangat sederhana. Saya tidak berani mengundang ibu dan suami saya untuk makan makanan seseorang yang berstatus lebih rendah. Saya takut memperpendek umur ibu. Pras menatap saya. Di matanya terbaca keputusasaan yang jelas, tetapi pada saat yang sama rasa hormat tertentu. Dan Ibu Ratna sedang duduk dan suapan tauis di mulutnya tiba-tiba terasa pahit. Beliau mulai mengerti bahwa otoritasnya sedang runtuh justru karena kepatuhan menantunya yang menakutkan. Dalam pertempuran ini saya tidak mengucapkan satupun penghinaan. Saya tidak melakukan satupun gerakan kasar, saya hanya menggunakan apa yang telah dipaksakannya sendiri kepada saya dan saya tahu bahwa ini adalah pelajaran pertama yang harus dia pelajari. Rasa hormat harus dibangun di atas kasih sayang, bukan dogma kuno. Saya akan tetap sama patuhnya sampai dia mengerti bahwa aturannya adalah tembok yang memisahkannya dari keluarga yang benar-benar bahagia. Makan pelan-pelan, Bu, kata saya keras-keras. Menikmati sepotong udang yang juicy. Saya akan menunggu sampai ibu selesai dan saya akan membereskan piring ibu. Saya menantu yang baik, jangan khawatir. Ibu Ratna tidak menjawab, beliau berdiri, membuang gorengan yang baru setengah dimakan, langsung pergi ke kamarnya dan membanting pintu. Pras dan saya saling berpandangan. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan saya tahu bahwa saya telah memenangkan ronde lain dalam perang psikologis ini. Setelah 3 hari konfrontasi yang menegangkan, udara di rumah menteng itu menjadi berat seperti timah. Pras, yang pada dasarnya pria yang tenang, bahkan sedikit penakut karena hidup sejak kecil di bawah bayang-bayang besar Ibu Ratna, mendapati dirinya terjebak di antara seorang ibu yang mengabdi pada
otoritarianisme dan seorang istri yang cerdas yang tidak mau mentolerir penghinaan. Malam itu, ketika saya berada di kamar kami memeriksa laporan keuangan, Pras masuk dengan wajah kusut. Matanya cekung karena kurang tidur. Dia duduk samping saya, memegang tangan saya, dan menghela napas berat. Suaranya penuh permohonan. Elina, aku tahu ibu sudah keterlaluan memberimu aturan itu di malam pernikahan kita, tapi lihat, rumah kita tidak lagi terasa seperti rumah. Ibu sudah tua, dia punya karakter keras kepala. Kamu adalah menantu. Mengalahlah sedikit. Kamu tidak akan kehilangan apapun karenanya. Saya menyingkirkan tumpukan dokumen dan berbalik menatap matanya langsung. Dalam kemarahan saya hanya ada kejernihan yang dingin. Saya bertanya kepadanya, kamu bilang mengalah, dan bagaimana tepatnya? Apakah aku pernah membantah ibu dalam hal apapun? Apakah aku telah melanggar satu aturan pun dari pakemnya? Pras ragu-ragu menggosok tangannya, berkata, ya, secara formal kamu melakukan apa yang dia katakan, tetapi kamu melakukannya dengan cara yang terlalu radikal. Ibu menyuruhmu makan belakangan, tetapi dia tidak bilang kamu tidak boleh memasak untuk semua orang. Kamu bisa saja memasak seperti biasa dan kemudian menunggu ibu makan untuk makan sendiri. Dengan begitu kedamaian akan terjaga dan kamu memenuhi kewajibanmu sebagai menantu. Saya tersenyum pahit. Senyum yang mencerminkan kekecewaan terhadap pria yang telah saya pilih sebagai suami. Mas Pras, pemikiranmu terlalu sederhana. Jika aku pergi ke dapur untuk memasak, aku harus mencicipi bumbunya, menyajikan makanan di piring. Maka ibu akan kembali berkata bahwa aku adalah menantu yang tidak tahu malu yang berani menyentuh makanan sebelum para tetua. Apa kamu tidak mengerti? Ibu tidak ingin aku hanya memasak, dia ingin aku tunduk dan menerima status sebagai pelayan di rumah ini. Aku melakukan persis apa yang dia inginkan, agar dia melihat betapa absurdnya kode etiknya. Jangan minta aku untuk mengalah, karena aku tidak melakukan kesalahan apapun sehingga harus menarik kembali tindakanku. Pras mulai kehilangan kesabaran, dia berdiri dan mulai berjalan mondar-mandir di kamar. Tapi lihat ibu, dia harus makan mie instan dan makanan pinggir jalan. Sakit maaknya sudah kambuh. Kamu direktur keuangan, kamu mengelola ratusan orang. Mengapa di rumah kamu tidak bisa sedikit lebih diplomatis untuk menjaga keharmonisan? Aku berada di antara dua api. Aku sangat lelah. Saya berdiri, mendekatinya dan merapikan kerah kemejanya. Suara saya tetap, lembut, tetapi lebih keras dari baja. Kamu lelah karena kamu takut menghadapi kebenaran. Dan kebenarannya adalah ibumu menggunakan sisa-sisa kebiasaan feodal masa lalu untuk menghina menantunya. Dan kamu ingin istrimu menerima penghinaan. Itu demi ketenanganmu sendiri. Mas Pras, aku mencintaimu. Itulah sebabnya aku datang ke rumah ini. Tapi aku tidak dipekerjakan sebagai budak ide-ide abad ke-19. Aku mematuhi aturan ibumu dengan ketat. Apa yang kamu salahkan dariku? Jika kamu begitu kasihan pada ibu, mengapa kamu tidak pergi sendiri ke dapur dan menyiapkan makan malam untuknya? Atau apakah kamu juga berpikir bahwa dapur adalah urusan wanita dan wanita berstatus rendah harus menanggung penghinaan? Pras terdiam. Dia menatap saya seperti orang asing. Mungkin dia tidak pernah berpikir bahwa seorang wanita dengan penampilan yang begitu rapuh dan lembut dapat memiliki logika yang begitu kuat dan tekad yang tak tergoyahkan. Dia tidak bisa membantah saya karena setiap kata saya didasarkan pada aturan yang sama, yang telah ditulis Ibu Ratna dengan tangannya sendiri. Dia menjatuhkan tangannya, tanpa daya dan keluar dari kamar dalam diam. Melihat punggungnya yang membungkuk, saya merasa sedikit kasihan padanya, tetapi saya tahu bahwa saya tidak boleh goyah. Jika saya mengalah hari ini, saya akan menghabiskan seluruh hidup saya berjalan dengan kepala tertunduk di rumah saya sendiri. Pertempuran ini bukan hanya untuk perut saya, tetapi untuk martabat manusia dan kesetaraan wanita dalam keluarga. Malam berikutnya, setelah hari yang intens di perusahaan ekspor-impor, saya memutuskan untuk memanjakan diri dengan makan malam mewah. Saya mampir ke supermarket premium di Jakarta Selatan dan membeli beberapa kepiting bakau segar, yang besar, mentega mahal, bawang putih, dan sebotol anggur putih non-alkohol, atau jus anggur premium. Saat kembali ke rumah, saya melihat bahwa Ibu Ratna dan Pras sedang duduk di meja, di atasnya hanya ada sepiring sayur lodeh yang sudah dingin dan beberapa tempe goreng yang dipanaskan kembali. Saya menyapa dengan sopan dan pergi tanpa tergesa-gesa ke dapur. Dengan
kepatuhan ketat pada aturan, saya tetap berdiri. Saya bersandar di kulkas, mengamati dengan tenang bagaimana mereka makan. Ibu Ratna sambil mengunyah, melemparkan pandangan ke samping kepada saya dan kemudian, secara mencolok, menusuk sepotong tempe dan, sambil mendecakkan lidah, berkata, "Ini baru tempe. Rumahan asli, bukan seperti makanan delicatesen mahal yang hanya membuat gemuk." Saya tersenyum dan diam saja. Saya menunggu sampai Pras dan Ibu Ratna meletakkan sendok garpu mereka dan mulai bertindak. Saya menunggu sampai Ibu Ratna bangkit dari meja, pergi ke ruang tamu dan menyalakan televisi untuk menonton sinetronnya. Baru saat itulah saya mulai bekerja. Saya tidak menggunakan peralatan masak umum, melainkan mengeluarkan set peralatan saya sendiri yang dibeli khusus untuk saya. Bau bawang putih yang ditumis dengan mentega langsung menyebar ke seluruh lantai dasar. Bau itu menyelinap melalui pintu ruang tamu dan naik ke lantai 2. Aroma, kepiting saus mentega bawang putih yang memabukkan menghidupkan kembali suasana, yang sampai saat itu suram, di apartemen itu. Saya mendengar volume televisi di ruang tamu mengecil dan sebagai gantinya terdengar batuk terus-menerus dari Ibu Ratna. Dengan tenang saya menata kepiting merah cerah di atas piring. Saya tidak duduk di meja makan utama, tempat ibu mertua saya baru saja berada, melainkan duduk di kursi bar di Kitchen Island. Daging kepiting yang manis dan padat, dipadukan dengan mentega yang kaya rasa dan aroma bawang putih. Itu benar-benar kenikmatan. Ibu Ratna tidak tahan. Beliau masuk ke dapur, berdiri dengan tangan di pinggang, dan menatap saya dengan tajam. "Elina, tata krama macam apa itu? Kamu membeli makanan semahal itu dan memakannya sendirian? Apa kamu tidak malu? Kamu punya ibu mertua tua dan suami di rumah dan bahkan demi kesopanan kamu tidak menawarkan sedikit pun." Saya meletakkan garpu. Saya menyeka mulut saya dengan serbet dan menatapnya dengan ekspresi paling polos. "Iya, Bu. Ibu sendiri yang mengajari saya. Yang muda tidak boleh menyentuh makanan yang tua, dan tidak berhak duduk di meja yang sama. Makanan ini saya beli dengan uang saya sendiri. Saya orang berstatus rendah. Bagaimana saya berani menawarkan kepada ibu kepiting ini? Kalian, para tetua, makan sayur lodeh sederhana. Itu sangat sesuai dengan semangat priayi konservatif ibu. Jika saya menawarkan makanan yang begitu berlemak ini kepada ibu dan tekanan darah ibu naik atau perut ibu sakit, bagaimana saya bisa membersihkan diri dari dosa semacam itu? Saya melakukannya semata-mata untuk menjaga subordinasi dan melindungi kesehatan ibu. Ibu Ratna terdiam. Matanya tertuju pada kepiting yang setengah dimakan. Sebenarnya beliau suka makan enak, tetapi harga dirinya dan aturan yang telah ditetapkannya sendiri telah menutup jalannya menuju kenikmatan. Beliau menunjuk saya dengan jari yang gemetar. "Kamu egois. Kamu menghabiskan uang anak saya untuk hidup dalam kemewahan sendirian." Saya menjawab dengan tenang. "Bu, ini gaji saya sebagai direktur keuangan. Sejak saya tiba di sini saya belum menghabiskan 1 sen pun dari uang Mas Pras. Selain itu, karena saya makan secara terpisah menurut aturan ibu, saya harus memisahkan keuangan dengan jelas agar ibu tidak khawatir bahwa saya menghabiskan anggaran keluarga. Saya makan milik saya, kalian makan milik kalian. Benar-benar adil, bukan begitu Bu?" Ibu Ratna sangat marah, berbalik dan menaiki tangga. Langkah kakinya bergema, berat di tangga kayu. Saya melihat sepiring kepiting dan kemudian ke ruang tamu, di mana Pras tetap diam dengan kepala tertunduk. Makanannya lezat, tetapi saya merasakan simpul di perut saya. Tidak ada istri yang bermimpi makan terpisah selamanya. Tetapi jika Ibu Ratna tidak berubah, saya harus menjadi gourmet yang kesepian untuk waktu yang lama. Pada hari Minggu pagi, saat sinar matahari mulai menyaring melalui dedaunan pohon-pohon besar di menteng, Ibu Ratna memutuskan untuk melancarkan serangan umum. Beliau memanggil Pras dan saya ke ruang tamu. Di tangannya beliau masih memegang buku catatan tua berisi aturan itu. Wajahnya hari ini memancarkan kemarahan. Bibirnya yang tipis terkatup membentuk garis lurus. Beliau memukulkan buku catatan itu dengan keras ke meja kayu jati. Suara kering bergema di ruangan yang sunyi itu. "Saya memanggil kalian berdua untuk menegaskan semuanya. Elina, kamu sudah seminggu tinggal di rumah ini sebagai menantu, tetapi apa yang kamu lakukan telah melampaui batas kesabaran saya. Kamu menggunakan aturan keluarga sebagai alasan untuk mengejek ibu mertuamu dan menghindari tanggung jawabmu. Lihat
sejak kamu datang. Apakah kompor di dapur ini pernah menyala? Kamu memperlakukan rumah ini seperti hotel, kamu pergi, kamu datang, kamu memesan makanan mewah untuk dirimu sendiri, mengabaikan keluargamu. Orang macam apa kamu? Saya mempertahankan ketenangan yang patut dicontoh sambil duduk dengan punggung tegak dan tangan di atas lutut. Bu, saya mendengarkan ibu setiap saat dan saya telah memenuhi persis apa yang ibu ajarkan kepada saya pada malam pernikahan. Ibu menyuruh saya makan belakangan, dan saya makan belakangan. Ibu menyuruh saya untuk tidak menyentuh meja sampai para tetua selesai makan. Dan saya sama sekali tidak berani menyinggung ibu. Ibu berkata bahwa saya adalah menantu baru dengan status paling rendah dan tidak sekalipun saya berani duduk di samping ibu sebagai orang yang setara. Saya tidak mengerti apa yang telah saya lakukan salah, sehingga ibu begitu marah. Ibu Ratna berteriak, jangan berani-berani memutarbalikkan kata-kata dengan kepandaian bicaramu. Yang saya maksud adalah kamu harus menyiapkan makan malam untuk kami, menunggu kami makan dan kemudian memakan apa yang tersisa. Bukan, membiarkan kami mati kelaparan sementara kamu membeli makanan enak untuk dirimu sendiri. Kamu adalah menantu. Pertama kamu harus menjaga ibu mertua dan suamimu, dan kemudian dirimu sendiri. Saya menghela napas sedikit dengan ekspresi penderitaan yang mendalam. Bu, ibu, mengajari saya bahwa yang muda tidak boleh menyentuh makanan yang tua. Jika saya menyiapkan makan malam, saya harus mencicipinya, yang berarti saya akan makan sebelum ibu. Dan jika saya menyiapkan makanan dan secara tidak sengaja menyentuh peralatan makan ibu, itu akan menjadi dosa ketidaksopan. Saya telah memikirkannya dengan matang dan satu-satunya cara untuk tidak melanggar aturan dan menjaga kesucian ibu adalah agar masing-masing mengurus dirinya sendiri. Ibu memerintahkan saya untuk makan secara terpisah. Bagaimana saya bisa berani makan makanan lezat bersama ibu? Saya melakukannya karena saya sangat menghormati ibu. Itu saja. Ibu Ratna kehilangan kendali. Beliau melompat berdiri dan menunjuk saya dengan jarinya. Keluar. Keluar dari rumah ini. Sekarang juga. Di keluarga Wijaya tidak ada tempat untuk menantu yang begitu menyedihkan yang menggunakan demagogi untuk menindas ibu mertuanya. Pras melompat berdiri ketakutan untuk menengahi. Bu, tenanglah, Elina hanya melakukan apa yang ibu inginkan. Mengapa mengusirnya tiba-tiba? Mari kita bicarakan baik-baik. Saya berdiri tanpa menunjukkan rasa takut atau panik sedikit pun. Saya menatap Ibu Ratna dengan tenang. Jika ibu ingin saya pergi, saya akan pergi sekarang juga. Tetapi sebelum saya pergi, saya ingin bertanya sesuatu kepada ibu. Apakah ibu memberlakukan aturan ini untuk membangun keluarga yang bahagia atau untuk menciptakan penjara bagi menantu ibu? Jika yang ibu butuhkan adalah pelayan gratis yang menanggung penghinaan tanpa mengeluh, ibu telah memilih orang yang salah. Dan jika yang ibu inginkan adalah menantu yang menghormati yang tua, tetapi memiliki martabatnya sendiri, ibu harus mempertimbangkan kembali aturan. Ibu, permisi, saya akan mengemas barang-barang saya. Saya berbalik dan pergi. Saya merasakan keringanan yang luar biasa. Saya tahu bahwa saya tidak melakukan kesalahan apapun. Kurangnya karakter Pras dan kediktatoran Ibu Ratna telah mengubah rumah itu menjadi tempat yang menyesakan. Jika saya harus pergi untuk menjaga martabat saya siap. Tetapi saya yakin bahwa Ibu Ratna tidak akan membiarkan saya pergi begitu saja, karena beliau memiliki masalah keuangan lain yang besarnya belum beliau perkirakan. Saat saya memasukkan barang-barang saya ke dalam koper, Pras berlari masuk ke kamar, memeluk saya dari belakang dan berkata dengan memohon, Elina, jangan pergi. Ibu hanya mengatakannya karena emosi sesaat. Aku mohon padamu, tinggallah. Aku akan bicara dengannya. Saya melepaskan tangannya dan berbalik menghadapnya. Mas Pras, ini bukan tentang pergi atau tinggal, ini tentang kesetaraan. Kamu melihat dengan jelas bahwa ibu memperlakukanku seperti makhluk asing yang harus dijinakkan. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Baiklah, oke. Demi kamu aku akan tinggal sekali lagi, tetapi mulai hari ini semuanya akan berbeda. Saya turun dan melihat bahwa Ibu Ratna sedang duduk dengan sedih di ruang tamu. Saya tidak membawa koper, melainkan selembar kertas kecil di tangan saya. Saya duduk di depannya. Suara saya terdengar seperti suara seorang direktur keuangan profesional. Bu, setelah memikirkannya dengan matang, saya sampai pada kesimpulan bahwa hidup bersama, ketika masing-masing memiliki gagasannya sendiri, menjadi terlalu mahal dan melelahkan.
Mengingat saya makan secara terpisah, dan saya dilarang menggunakan dapur umum untuk melayani kalian, mulai bulan ini saya meminta izin untuk mengubah sistem kontribusi keuangan dalam keluarga. Ibu Ratna menatap saya dengan curiga. Apa rencanamu? Saya menjelaskan dengan lugas. Sebelumnya Mas Pras bilang bahwa setiap bulan, kami akan memberikan Rp 15.000 untuk pengeluaran rumah tangga. Namun, karena saya tidak makan makanan rumah atau menggunakan produk umum bersama kalian, saya menganggap jumlah itu tidak bisa dibenarkan. Saya telah menghitung semuanya dengan cermat. Mulai sekarang, saya hanya akan membayar bagian saya untuk listrik, air, dan internet sesuai meteran. Itu persisnya Rp 2.000 per bulan. Sisa uangnya akan saya simpan untuk makan saya di luar rumah. Mas Pras membayar bagiannya, ibu membayar bagian ibu. Itu adil dan sepenuhnya sesuai dengan semangat makan terpisah yang telah ibu tetapkan. Mendengar ini, wajah Ibu Ratna berubah. Beliau memiliki uang pensiun yang kecil, dan semua pengeluaran rumah tangga sejauh ini ditanggung oleh gaji Pras dan sekarang dengan kontribusi saya. Kehilangan jumlah yang begitu signifikan setiap bulan melukainya tepat di titik paling vital. Dengan gagap beliau berkata, "Kamu begitu pelit hanya untuk kebutuhan pokok? Dan bagaimana dengan pekerjaan saya? Mengelola rumah ini?" Saya tersenyum. "Bu, ibu mengelola rumah untuk ibu dan Mas Pras. Saya tidak akan berani mengganggu ibu. Makanan saya beli sendiri, piring saya cuci sendiri, dengan sabun cuci piring saya sendiri, kamar saya bersihkan sendiri. Saya menganggap Rp 2.000 lebih dari cukup untuk menutupi apa yang saya gunakan. Ibu mengajari saya untuk tahu tempat saya. Jadi saya harus melindungi dompet saya untuk menjaga masa depan Mas Pras dan saya sendiri." Ibu Ratna menatap Pras dengan marah, berharap putranya akan mengatakan sesuatu, tetapi Pras hanya menundukkan kepalanya. Dia mengerti bahwa jika dia memaksa saya membayar lebih, saya akan segera pergi. Kemarahan Ibu Ratna digantikan oleh kecemasan finansial. Beliau menyadari bahwa otoritasnya tidak dapat mengisi dompet yang kosong. Beliau mengambil dengan kesal uang Rp 2.000 yang saya letakkan di atas meja, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya tahu bahwa saya telah memberikan pukulan kuat pada titik terlemahnya. Keserakahan dan perhitungan. Kehidupan yang setara membutuhkan tidak hanya logika, tetapi juga kemandirian ekonomi. Dan saya, Direktur Keuangan, tidak akan pernah membiarkan diri saya memiliki neraca negatif di dunia angka, setelah 3 hari makan mie instan dan makanan pinggir jalan untuk menaklukkan menantunya, Ibu Ratna, yang sudah menderita gastritis maag, mulai mengalami masalah kesehatan. Penyakit kronisnya kambuh dan beliau menghabiskan sepanjang sore memegangi perutnya sambil meringis kesakitan. Pras bekerja dari pagi hingga larut malam dan tidak ada orang lain yang merawatnya, kecuali saya. Pada hari Rabu saya pulang kerja lebih awal. Begitu masuk rumah, saya melihat Ibu Ratna sendirian di dapur. Beliau mencoba mengupas kentang, tetapi tangannya gemetar dan wajahnya pucat. Melihat saya, beliau kehilangan sikap angkuhnya yang biasa. Beliau hanya menatap saya sekilas dan kembali membungkuk di atas panci. Saya masuk ke dapur tanpa tergesa-gesa. Saya menuangkan segelas air untuk diri saya sendiri dan, bersandar di kusen pintu, saya mengamatinya. Saya mulai berbicara. Suara saya terdengar dengan keprihatinan yang sangat diperhitungkan. "Ya ampun, Bu, kenapa Ibu keluar ke dapur? Kalau maaknya makin parah, kenapa tidak istirahat saja?" Ibu Ratna menghela napas berat. Suaranya lemah. "Dan kalau saya tidak memasak, apa yang akan kita makan? Pras akan pulang terlambat hari ini. Dia tidak akan kelaparan. Tentang kamu saya tidak usah bicara lagi. Saya tidak berani mengganggumu." Saya mendekat dan melihat kentang yang sedang dikupasnya. Ibu mengupasnya, kurang bersih. Harus membuang mata kentangnya lebih dalam. Kalau tidak perut ibu akan semakin sakit. Biarkan saya tunjukkan caranya. Setelah mengatakan itu, saya berdiri di sampingnya menunjuk kentang dengan jari. Saya tetapi menolak mentah-mentah untuk menyentuhnya untuk membantu. Saya memegang kata-kata saya dengan teguh. Yang muda tidak menyentuh makanan yang tua. Saya memujinya. "Ibu, sungguh rajin. Di usia ibu menyiapkan makan malam untuk putra ibu dengan tangan ibu sendiri. Betapa beruntungnya Mas Pras." Saya menatap ibu dengan kekaguman yang luar biasa. Jika saya masuk ke dapur, saya hanya akan merusak semuanya dengan kecerobohan saya.
Dan jika saya merusak makan malam ibu, itu akan menjadi dosa yang sangat berat. Ibu Ratna mendongak. Di matanya terbaca kelelahan yang mengerikan dan sesuatu yang mirip dengan permohonan yang tersembunyi di bawah lapisan kebanggaan. Beliau berkata dengan suara gemetar. Elina, mungkin kamu bisa membantuku menyiapkan makan malam hari ini. Saya sangat lelah, saya tidak sanggup berdiri. Saya tersenyum dengan kelembutan, tetapi dengan ketegasan mutlak. Bu, saya ingin sekali membantu ibu. Sungguh saya ingin sekali, tetapi saya sangat takut. Ingat aturan keluarga? Jika sekarang saya menyentuh panci ibu, besok ibu akan sembuh dan kembali berkata bahwa saya telah melanggar subordinasi, bahwa saya memanfaatkan kelemahan ibu untuk mengambil alih dapur. Saya lebih suka membiarkan ibu berusaha sedikit hari ini daripada nanti ibu kesal karena perilaku saya yang tidak sopan. Bertahanlah, Bu, sebentar lagi selesai. Setelah mengatakan itu, saya naik perlahan untuk mandi, meninggalkan Ibu Ratna sendirian di tengah dapur yang dingin. Saya tahu bahwa saya sedang bersikap kejam, tetapi kekejaman itu diperlukan agar Ibu Ratna memahami nilai dari dukungan. Sebelumnya beliau menganggap bahwa menantu wajib memasak, bahwa itu adalah belas kasihan besar di pihaknya untuk mengizinkan menantu melayaninya. Sekarang beliau harus mengerti bahwa dengan merampas kesetaraan seseorang, beliau merampas haknya sendiri untuk menerima bantuan. Malam itu Pras pulang ke rumah dan menemukan ibunya terbaring di sofa tanpa tenaga dan kekacauan di dapur. Dia berlari ke kamar saya untuk mencari saya. Dengan celaan. Elina, kenapa kamu melihat ibu sakit dan tidak membantunya? Kamu melewati semua batas. Saya menatap suami saya dengan tenang. Aku menghabiskan sepanjang sore di samping ibu, menyemangatinya dan memberinya nasihat. Apa yang kamu sebut membantu? Menyentuh makanan ibu dan mendapatkan dimarahi karena melanggar aturan. Aku menjaga protokol keluarga kalian dengan ketat. Jika kamu begitu kasihan pada ibu, mulai besok minta izin pulang kerja lebih awal dan masaklah untuknya. Jangan limpahkan semua tanggung jawab padaku ketika ibumu sendiri telah melarangku menyentuh makanannya. Pras terdiam. Dia menyadari bahwa di keluarga itu semua aturan berbalik melawan mereka yang telah menciptakannya. Dan saya tetap menjadi menantu yang paling patuh di dunia, karena saya mematuhi aturan tanpa satu kesalahan pun. Setelah berhari-hari perang dingin, di rumah menteng itu tiba-tiba muncul hembusan kehidupan baru. Tetapi itu bukan kehangatan persatuan keluarga, melainkan awal dari intrik baru Ibu Ratna. Pada hari Sabtu pagi, saat saya sedang minum teh dengan tenang di dekat jendela, Ibu Ratna masuk ke ruang tamu dengan langkah yang sangat hikmat. Beliau mengenakan setelan sutra berwarna krem dan di bibirnya tersungging senyum yang saya yakin menyembunyikan suatu niat. Beliau duduk di kursi berlengan antik, mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja, dan mengumumkan dengan nada resmi. Elina, kamu sudah beberapa lama tinggal rumah ini. Sebentar lagi, tanggal 15 bulan ini adalah haul, peringatan kematian, kakek Prasetyo. Ini adalah hari peringatan paling penting tahun ini bagi seluruh garis keturunan Wijaya. Setiap tahun saya mengatur semuanya sendirian, tetapi tahun ini kami memilikimu, menantu baru, dan saya ingin kamu yang bertanggung jawab menyiapkan makanan peringatan agar para kerabat melihat betapa rajinnya menantu yang kami miliki. Saya meletakkan cangkir, menghitung semuanya dalam hati. Hari ini tanggal 8, jadi tinggal seminggu lagi. Saya tersenyum sopan. Iya, Bu, haul itu sangat penting. Sebagai menantu, tentu saja, saya memiliki tanggung jawab. Tetapi Ibu, lupa bahwa saya sedang mematuhi aturan keluarga kita. Status saya rendah. Jika saya bertanggung jawab menyiapkan jamuan makan, jika saya menyentuh makanan, ritual dan peralatan makan para tetua kerabat, saya takut paman dan bibi akan mengkritik saya karena kurangnya pengetahuan saya tentang subordinasi. Ibu adalah menantu tertua di garis keturunan ini. Otoritas ibu sangat besar. Bagaimana saya berani menghalangi jalan ibu? Ibu Ratna membuat gerakan meremehkan. Di matanya bersinar perhitungan. Jangan khawatir tentang itu. Haul adalah kesempatan istimewa. Saya memberimu hak penuh untuk memimpin di dapur. Tunjukkan bakat kulinermu agar suamimu dan saya bisa bangga padamu. Kamu direktur keuangan, kamu pandai dengan angka. Saya yakin, beberapa meja berisi makanan tidak akan menjadi masalah bagimu. Ini juga kesempatan untuk menebus kesalahanmu atas semua masalah baru-baru ini.
Kamu mengerti, kan? Saya mengerti terlalu baik. Ibu Ratna ingin menggunakan opini para kerabat untuk memojokkan saya dan memaksa saya melayani. Jika saya melakukan semuanya dengan baik, beliau akan mengambil pujiannya, mengatakan bahwa beliau telah mendidik menantunya dengan baik. Jika saya memasak dengan buruk atau menolak, beliau akan memiliki alasan untuk mempermalukan saya di depan seluruh garis keturunan, sebagai gadis pemalas dan kurang ajar. Saya mengangguk pelan. Baik, karena ibu mempercayakannya kepada saya terima. Saya akan menyiapkan hari peringatan yang akan diingat keluarga kita, untuk waktu yang lama. Ibu, istirahatlah. Bersiaplah untuk menyambut para tamu, dengan segala kehormatan. Pras, yang berada di sampingnya, senang dengan penerimaan saya. Dia mengira itu adalah tanda rekonsiliasi, akhir dari perpecahan di meja makan. Dia buru-buru menambahkan, syukurlah kamu menerima, Elina. Kamu telah mengangkat beban dari pundakku. Jika kamu perlu membeli sesuatu, katakan padaku. Aku akan membantumu. Saya menatap suami saya dengan senyum yang bahkan lebih misterius. Jangan khawatir. Aku tahu persis apa yang harus dilakukan untuk memenuhi standar menantu yang hormat, seperti yang ibu inginkan. Selama seminggu berikutnya saya pergi bekerja seperti biasa. Berangkat pagi, pulang malam. Ibu Ratna melihat bahwa saya tidak melakukan apa-apa, tidak memesan bahan makanan, tidak membeli daging untuk rendang, tidak memesan kue-kue basah. Beliau mulai gugup. Setiap malam ketika saya kembali, beliau menunggu saya di dekat tangga dan bertanya, Elina, bagaimana persiapan untuk haul? Apakah kamu ingin saya mengingatkanmu alamat catering yang bagus atau pasar daging langganan? Saya selalu menjawab dengan tenang, jangan khawatir Bu, saya sudah rencanakan semuanya. Saya seorang akuntan. Semuanya harus mengikuti jadwal yang ketat. Pada hari haul ibu akan melihat bahwa tidak ada yang terlupakan. Kenyataannya, saya tidak memesan satu pun hidangan. Saya tidak membeli 1 gram pun daging atau beras. Satu-satunya hal yang saya bawa pulang pada sore hari, tanggal 14 adalah sekeranjang bunga krisan kuning cerah dan 2 lilin besar. Saya meletakkannya dengan hikmat di depan foto kakek. Ibu Ratna masuk ke dapur, melihat kulkas kosong, kompor yang sangat bersih, tanpa jejak bau bumbu atau persiapan, dan beliau panik. Beliau berlari ke kamar, Suaranya pecah. Elina, besok haul. Mengapa tidak ada sedikit pun tanda-tanda daging atau beras di rumah? Apa kamu berencana lari ke pasar besok pagi? Bagaimana kamu akan punya waktu untuk menata meja untuk para tamu? Saya sedang duduk dengan tenang mengikir kuku saya, dan menjawab dengan suara manis, Bu, saya sudah bilang saya akan menyiapkan haul yang sangat istimewa. Ibu lupa kata-kata ibu sendiri, bahwa saya yang paling muda dan tidak boleh menyentuh makanan para tetua. Jika saya mulai memasak malam ini, bau makanan akan menyebar ke seluruh rumah. Saya harus mencicipi semuanya. Saya akan melakukan dosa bahkan sebelum haul dimulai. Saya telah menyiapkan kejutan pribadi untuk ibu besok pagi. Tidurlah lebih awal untuk menyambut Om Surya dan semua kerabat kita besok dengan penuh kemegahan. Ibu Ratna hanya setengah percaya pada saya, tetapi melihat keyakinan saya, beliau menenangkan diri dengan berpikir bahwa saya pasti telah memesan catering dari restoran dan besok mereka akan membawakan semuanya. Beliau pergi ke kamarnya dengan perasaan tersinggung, berkata di akhir, lakukan apa yang kamu inginkan. Tetapi jika besok kamu mempermalukan saya di depan para kerabat, saya tidak akan memaafkanmu. Saya melihatnya menjauh dan tertawa dalam diam pada diri sendiri. Kejutan yang telah saya siapkan untuknya akan diingatnya sampai tua. Dalam permainan ini, pemenangnya adalah yang mendikte aturan, dan saya akan menunjukkan kepadanya betapa luar biasanya aturannya akan berfungsi dalam praktiknya selama pertemuan keluarga besar. Pagi-pagi sekali pada tanggal 15, rumah tua di Menteng itu dipenuhi dengan dengungan suara. Paman, bibi, sepupu telah tiba dari seluruh penjuru kota. Ibu Ratna mengenakan kebaya ungu tua yang elegan, kalung mutiara, dan menyambut Pak tamu dengan wajah berseri-seri. Beliau tak henti-hentinya menyombongkan diri. Ya, tahun ini kami memiliki menantu baru. Dia sangat rajin, dia bilang dia akan mengatur semuanya sendiri agar saya bisa istirahat. Duduklah, minum teh dulu. Sebentar lagi semuanya akan siap di meja. Bibi-bibi dari pihak keluarga Wijaya, yang dikenal sangat kritis, mengangguk, setuju. Beruntung sekali kamu, Ratna,
menantu tertua yang tahu cara mendidik yang muda seperti itu. Itu adalah berkah bagi keluarga. Pukul 8 pagi, para tamu sudah duduk dengan nyaman di ruang tamu mengobrol dengan bersemangat tentang segala macam hal, tetapi yang aneh adalah dari dapur tidak terdengar suara pisau, atau bau bawang goreng atau kuah opor yang kaya rasa. Pras berjalan mondar-mandir, gelisah, melihat bergantian ke dapur dan ke istrinya. Saya, mengenakan kebaya modern yang rapi dan rambut disanggul dengan hati-hati, mondar-mandir dengan nampan, menyajikan teh dengan elegan kepada para tamu. Untuk setiap pertanyaan, saya menjawab dengan sopan, silakan Om, Tante. Tersenyum dengan senyum saya yang paling menawan. Tepat pukul 9, Om Surya, tetua garis keturunan, melihat jam tangannya dan bertanya kepada Ibu Ratna. Ratna, waktu makan siang peringatan sudah dekat. Mengapa saya tidak melihat meja sedang disiapkan? Di mana menantumu? Suruh dia mengeluarkan piring sedikit demi sedikit. Ibu Ratna dibanjiri keringat dingin. Beliau berlari ke dapur dan melihat bahwa saya masih mencuci cangkir teh dengan tenang. Beliau mendesis marah. Elina, mana makanannya? Mengapa kompornya dingin? Apakah kamu sedang mengejek saya? Saya mengangkat pandangan ke arahnya. Mata saya sangat polos. Bu, saya sedang menunggu ibu. Saya sudah menyiapkan teh dan minuman untuk para tamu. Dan, mengenai makanan ritual dan makan siang untuk para tetua, saya sudah memperingatkan ibu. Status saya rendah. Saya tidak berhak menyentuh makanan para tetua sampai mereka selesai makan. Hari ini orang-orang yang paling dihormati dari garis keturunan kita telah datang. Terlebih lagi saya harus menghormati protokol dan tidak berani menyinggung ibu sedikit pun. Mata Ibu Ratna terbelalak. Apa yang kamu katakan? Jadi kamu sama sekali tidak menyiapkan apa-apa? Saya tersenyum riang. Bu, jangan khawatir. Saya telah menyiapkan demonstrasi yang mengesankan tentang kesalehan berbakti yang sejati yang dapat ditunjuk oleh seorang ibu mertua kepada leluhurnya. Lihat ke ruang tamu. Saya akan membuat pengumuman. Tanpa memberinya waktu untuk bereaksi, saya pergi ke tengah ruang tamu, tempat semua tetua garis keturunan duduk. Saya berdeham, menarik perhatian semua orang. Dan dengan suara keras, jelas, dan sangat hormat, saya berkata, Om Surya yang terhormat Paman, Bibi, sepupu dan saudara sekalian, hari ini adalah hari besar untuk mengenang kakek. Suami saya dan saya adalah anggota baru keluarga ini. Secara teori, kami seharusnya bertanggung jawab atas semua persiapan. Namun, ibu mertua saya, Ibu Ratna, adalah orang yang sangat memuja tradisi dan aturan keluarga. Beliau mengajarkan bahwa menantu baru memiliki status paling rendah dan tidak boleh berani menyentuh meja atau makanan para tetua untuk menjaga kesucian ritual dan martabat garis keturunan kita. Orang-orang mulai berbisik-bisik. Om Surya mengerutkan kening, menatap Ibu Ratna. Saya melanjutkan. Karena rasa hormat yang mendalam terhadap ajaran ibu, dan untuk mengekspresikan tingkat penghormatan tertinggi kepada leluhur keluarga Wijaya, ibu mertua saya telah memutuskan bahwa hari ini beliau sendiri yang akan memimpin di dapur dan menyiapkan semua hidangan peringatan dengan tangannya sendiri. Beliau berkata bahwa hanya tangan seorang nyonya rumah yang lebih tua dan berpengalaman seperti beliau yang cukup murni untuk mempersembahkan makanan kepada leluhur dan kepada Anda sekalian. Karena posisi saya yang rendah, Ibu hanya mengizinkan saya untuk tetap di samping, menyajikan teh dan melayani Anda. Setelah Anda semua selesai makan, Ibu saya sudah siap di dapur. Tolong, tamu-tamu yang terhormat, tunggu sebentar lagi untuk menikmati keahlian kuliner. Penjaga utama rumah keluarga Wijaya. Ibu Ratna berdiri di pintu dapur. Tidak ada setetes darah pun yang tersisa di wajahnya. Beliau terpojok dalam situasi tanpa jalan keluar. Jika sekarang beliau menyangkal semuanya, beliau akan menampar wajahnya sendiri di depan umum dengan aturan yang sama yang sangat beliau banggakan. Jika beliau memaksa saya memasak, saya akan kembali menggunakan argumen larangan menyentuh makanan para tetua dan menolaknya di depan semua kerabat. Om Surya berkata dengan suara berat, Ratna, kamu mendidik menantumu terlalu keras, tapi ya, ketekunanmu terhadap keluarga patut dipuji. Karena kita sudah sampai pada titik ini, pergilah ke dapur dan masaklah dengan cepat agar kita tepat waktu. Jangan biarkan kami menunggu lama. Ibu-ibu yang sedang senggang, pergilah membantu Ratna. Jangan sampai menantu menyentuh makanan dan melanggar aturan agung kalian. Ibu Ratna tampak terpaku di lantai. Bibi-bibi tetangga yang tidak pernah
menyukainya karena kesombongan dan kritiknya, memanfaatkan kesempatan untuk melihatnya jatuh ke dalam perangkapnya sendiri dan bergegas ke dapur. Tentu saja, Ratna adalah yang paling rajin di seluruh menteng. Ayo masak, kami hanya akan mengupas kentang dan memotong bumbu, tetapi mencicipi garam dan menyajikan. Semuanya, lakukan sendiri agar makanannya murni. Seperti yang kamu ajarkan pada Elina. Ibu Ratna mendidih karena kebencian dan tenggelam dalam perasaan tersinggung. Beliau menatap saya dengan tatapan yang bisa mencabik-cabik siapapun, tetapi di hadapan begitu banyak kerabat yang berwenang, beliau hanya bisa mengertakkan gigi dan masuk ke dapur. Dapur, yang biasanya tenang, berubah menjadi medan perang. Ibu Ratna, seorang wanita berusia hampir 70 tahun yang sejak kedatangan saya di rumah tidak menggerakkan satu jari pun untuk pekerjaan berat, sekarang harus mengurus sendiri beberapa hidangan untuk 20 orang. Dengan panik, beliau menyuruh Pras pergi ke toko untuk membeli ayam, daging, ikan, dan sayuran. Pras berlari ke sana, kemari seperti orang gila. Wajahnya basah oleh keringat. Saya, sementara itu, tetap tenang di ruang tamu, mengobrol ramah dengan para paman. Sesekali saya menjenguk ke dapur, berdiri di pintu mengamati dan berteriak, "Bu, jangan terlalu banyak garam. Om Surya darah tinggi. Bu, ayam. Untuk opornya, potong lebih rata. Kalau tidak akan terlihat jelek di meja. Kerabat akan menertawakan betapa cerobohnya kita." Ibu Ratna menggoreng, mengukus, dan menangis darah di dalam hatinya. Tangan tuanya yang gemetar memegang pisau. Potongan daging keluar entah sangat besar atau sangat kecil. Bau asap, gosong, dan minyak meresap ke dalam kebaya ungunya yang elegan. Beliau ingin memanggil saya untuk membantunya, tetapi setiap kali beliau membuka mulut, beliau bertemu dengan tatapan mengejek dari bibi-bibi, siap mengingatkannya kapan saja tentang aturan makan belakangan. Makanan peringatan akhirnya siap, tetapi terlambat 2 jam. Ketika hidangan dikeluarkan, para kerabat melihat nasi tumpeng yang sedikit miring, ayam yang dipotong tidak rata, dan lauk pauk yang dingin, hanya menggelengkan kepala. Dengan kecewa, Om Surya berkata dengan suara rendah, tetapi cukup keras agar Ibu Ratna mendengarnya. Ratna sudah tua, tidak punya tenaga yang sama lagi. Untuk apa berusaha keras dan menciptakan aturan yang begitu aneh, jika dia membiarkan Elina menyiapkan semuanya, pasti lebih cepat dan lebih enak. Dia telah menghukum dirinya sendiri dan meninggalkan kita dalam situasi yang canggung di depan keluarga besar. Ibu Ratna duduk dengan kepala tertunduk, tidak berani menatap siapapun. Setelah bagian doa dan seremonial, semua orang duduk di meja dengan kepatuhan ketat pada aturan. Saya memojokkan diri di sudut ruangan dan tidak duduk. Ketika mereka mengundang saya menjawab dengan rendah hati. "Tidak, silakan. Saya tidak berani." Ibu mengajarkan bahwa menantu baru memiliki status rendah. Harus menunggu para tetua makan, membersihkan meja sepenuhnya, dan baru kemudian makan. "Izinkan saya tetap di sini dan melayani Anda." Segera bisik-bisik menyebar ke seluruh meja. Orang-orang mulai berkomentar, betapa kejamnya Ibu Ratna, menciptakan sisa-sisa feodal untuk menghina menantunya, tetapi pada akhirnya beliau sendiri yang membayarnya. Otoritasnya. Dalam garis keturunan, gelar menantu tertua teladan yang sangat beliau banggakan. Larut seperti asap setelah hanya 1 jamuan makan peringatan. Ibu Ratna duduk di kepala meja, tetapi tidak satu suap pun bisa masuk. Beliau melihat bagaimana saya tersenyum pada para tamu dengan keramahan dan kegembiraan. Itu adalah senyum kemenangan mutlak. Beliau mengerti bahwa mulai hari ini aturan keluarga itu secara resmi telah menjadi hukuman mati bagi kekuasaan despotiknya di rumah itu. Ketika haul berakhir, para tamu pergi. Ibu Ratna yang kelelahan ambruk di sofa. Keheningan kembali menguasai rumah, tetapi itu adalah keheningan yang mendahului perubahan besar. Saya mendekatinya, meletakkan segelas jus jeruk di meja kecil, dan berkata dengan suara pelan, "Istirahatlah, Bu, saya akan membereskan piring, dan memakan apa yang tersisa persis seperti yang Ibu inginkan." Ibu Ratna tidak menjawab, hanya memejamkan matanya erat-erat dan air mata pahit mengalir di pipinya yang keriput. Pertempuran terbesar telah berakhir dan sudah waktunya untuk menetapkan tatanan baru. Setelah hari yang bagaikan mimpi buruk itu, nama Ibu Ratna menjadi topik gosip hangat di setiap sudut menteng. Ibu-ibu di lingkungan itu, yang selalu menghormati tradisi tetapi pada saat yang sama menyukai gosip, dengan cepat
menyebarkan cerita tentang aturan makan setelah tetua di keluarga Wijaya. Ke manapun Ibu Ratna pergi, baik ke supermarket premium atau ke apotek, langganannya, beliau merasakan tatapan mengejek tertuju padanya. Beliau telah menghabiskan seluruh hidupnya menjaga citranya dengan cermat. Beliau telah menginvestasikan separuh hidupnya untuk menciptakan citra seorang nyonya priayi Jakarta yang elegan, pengamat tata krama yang luhur. Tetapi hanya dalam satu hari peringatan, citra itu telah runtuh. Orang-orang tidak memujinya karena telah menyiapkan jamuan makan di usia 70 tahun. Mereka menertawakan tuntutannya, yang kuno yang karenanya menantunya sendiri telah mengikat tangannya dengan aturannya sendiri. Pada hari Senin sore, Ibu Ratna keluar dari gerbang untuk membeli obat maak dan berpapasan dengan Ibu Dewi, tetangganya. Ibu Dewi memiliki menantu yang diperlakukannya seperti ratu, sehingga hubungan antara tetangga itu selalu dingin. Ibu Dewi sedang menyuruh tukang kebunnya menyapu halaman dan berteriak dengan nada mengejek. Wah, lihat siapa yang keluar belanja hari ini, Ibu Ratna yang terhormat. Dan di mana Elina tersayang? Bagaimana bisa Ibu membiarkannya kelelahan seperti itu? Atau dia masih menunggu Ibu makan untuk keluar dari kamarnya menurut aturan Ibu yang terkenal itu? Ibu Ratna menjadi merah padam seperti tomat. Beliau meremas dompet kulitnya. Dengan kuat mencoba berbicara dengan tenang. Dia sedang bekerja. Dia punya urusan penting di perusahaan dan hal-hal kecil ini bisa saya lakukan sendiri. Jangan khawatirkan saya. Ibu Dewi mendengus. Sapu lidi berdesir di atas aspal. Oh, saya tidak khawatir, hanya saja saya kasihan pada Ibu. Seluruh lingkungan membicarakan betapa bagusnya Ibu memilih menantu, seorang direktur keuangan, gadis yang pintar. Dan betapa dia mematuhi Ibu, sungguh sempurna. Ibu menyuruhnya makan belakangan. Dan dia benar-benar tetap berdiri menunggu. Ibu bilang dia dari kelas yang lebih rendah dan tidak bisa menyentuh makanan, dan Ibu membiarkannya sendirian di dapur, menderita dengan 4 meja. Aduh, betapa besar kebahagiaan Ibu telah mendidik menantu dengan begitu baik. Sampai-sampai Ibu mertuanya berakhir menangis di dapur. Ibu Ratna tidak tahu harus menjawab apa. Beliau mempercepat langkahnya seolah lari dari kata-kata berakun itu. Tetapi setibanya di apotek, beliau kembali mendengar sekelompok ibu-ibu rumah tangga berbisik-bisik. Bayangkan di zaman sekarang ini memaksa menantu makan sisa. Keluarga Wijaya yang sok intelektual, itu, pada dasarnya, murni otoritarianisme kuno. Tapi menantunya tidak bodoh, dia memberinya obatnya sendiri dan telah memberi nenek itu pelajaran seumur hidup. Bisikan-bisikan itu menancap di harga diri Ibu Ratna seperti jarum. Beliau mengerti bahwa otoritas yang sangat dibanggakannya telah menjadi bahan tertawaan semua orang. Saat kembali ke rumah, beliau membanting pintu dan menjatuhkan diri dengan berat di ruang tamu yang kosong. Saat melihat potret kakek Pras, beliau rasakan gelombang kepahitan. Beliau telah berusaha keras untuk melestarikan tradisi keluarga. Mengapa hasilnya begitu menyedihkan? Sementara itu, saya terus bekerja dengan tenang di kantor. Saya tahu bahwa opini publik ada di pihak saya, tetapi saya tidak merasa gembira. Tujuan saya bukan untuk menghina ibu mertua saya, melainkan untuk memutus rantai tak masuk akal yang mencekik hidup saya dan Pras. Saya mengerti bahwa ketika otoritas ilusinya runtuh, beliau harus menghadapi kenyataan dan menerima perubahan. Keheningan, para tetangga mungkin menakutkan. Tetapi bangun melalui kekalahan adalah persis apa yang saya harapkan darinya. Pada hari Rabu malam, suasana di rumah lebih berat dari biasanya. Setelah makan malam yang sunyi di mana Ibu Ratna kembali membereskan piring-piring kotor, sendirian, karena saya masih berdiri, terpisah, menurut aturan makan paling akhir, beliau memukul meja dengan pelan. Suaranya serak. Pras, Elina, ayo ke ruang tamu, kita harus bicara. Pras menatap saya dengan ekspresi lelah dan cemas. Selama minggu ketegangan itu, dia menjadi sangat kurus. Kami duduk di depan Ibu Ratna di kursi berlengan antik. Hari ini beliau tampak beberapa tahun lebih tua, di matanya tidak ada lagi kilatan tajam seperti biasanya. Itu telah digantikan oleh kelelahan. Beliau terdiam lama dan kemudian menatap saya. Dalam suaranya tidak ada otoritas, hanya kepahitan. Elina, kamu menang. Kamu telah menggunakan aturan saya sendiri untuk menampilkan saya sebagai tiran yang kejam, untuk menjadikan saya bahan tertawaan seluruh keluarga dan seluruh lingkungan Menteng. Saya tidak menyangka menantu yang baru datang memiliki pikiran yang begitu tajam dan
ketabahan baja. Saya tetap tenang dengan tangan disilangkan lembut di atas lutut. Bu, niat saya bukan untuk menang atau kalah melawan ibu. Sejak awal saya berkata, saya hanya orang yang mematuhi aturan ibu dengan cara yang paling ketat mungkin. Jika ibu melihat bahwa hasil dari aturan itu adalah ejekan orang lain, itu bukan salah saya, melainkan salah aturan itu sendiri. Aturan itu tidak lagi cocok untuk kehidupan modern dan di dalamnya tidak ada kasih sayang antar manusia. Kemudian Pras berbicara. Suaranya bergetar. Bu, aku mohon padamu agar semua ini berakhir. Aku bekerja sepanjang hari, aku pulang ke rumah dan aku menginginkan rumah yang nyaman. Dan sekarang aku takut melewati ambang pintu. Ibu memaksa istriku untuk menanggung penghinaan, tetapi pada akhirnya ibu sendiri yang menderita dan aku juga menderita. Aku mencintai kalian berdua, Ibu dan Elina, tetapi jika ini terus berlanjut, aku tidak akan sanggup menanggungnya. Ibu Ratna menghela napas, menatap putranya, dan kemudian ke saya. Kesepian dan kelelahan setelah hari haul telah membuatnya goyah. Menyadari bahwa saatnya telah tiba, saya mengeluarkan dokumen yang telah disiapkan dan dicetak dengan hati-hati dari tas saya. Saya meletakkannya di atas meja dan mendorongnya ke arah ibu mertua saya. Apa ini? Tanya Ibu Ratna sambil menyipitkan mata. Saya menjawab dengan tenang. Bu, ini adalah perjanjian hidup bersama yang beradab. Saya telah menyusunnya berdasarkan hak dan kewajiban semua anggota keluarga. Jika kita ingin terus hidup di bawah atap yang sama tanpa kebencian, kita membutuhkan aturan main yang baru. Aturan yang didasarkan pada kesetaraan dan saling menghormati, bukan pada ketundukan tanpa syarat. Ibu Ratna mengambil kertas itu, tangannya sedikit gemetar. Beliau mulai membaca poin-poin yang telah saya renungkan sepanjang malam, menimbang setiap kata. Pras juga menjenguk ke teks itu dan saya melihat bagaimana di matanya menyala secercah harapan. Perjanjian itu tidak panjang, tetapi ringkas dan ketat. Gaya seorang direktur keuangan. Ibu Ratna membaca setiap poin dengan lambat. Keheningan di ruangan itu sedemikian rupa sehingga terdengar detak jam bandul tua di dinding. Saya mulai berkomentar ketika saya melihat beliau berhenti pada poin pertama. Pertama, saya menuntut penghapusan total tradisi kuno seperti makan setelah tetua atau makan terpisah berdasarkan status. Di keluarga ini kita semua setara. Makanan adalah tempat pertemuan. Siapa yang datang lebih dulu memasak? Siapa yang datang belakangan membantu membereskan? Kita akan duduk di meja yang sama. Kita akan makan makanan yang sama. Dalam makanan tidak ada tuan dan pelayan, hanya ikatan keluarga. Ibu Ratna mengerutkan kening, tetapi tidak membantah. Saya melanjutkan. Kedua, keuangan. Pras dan saya akan berkontribusi secara adil dan transparan untuk pengeluaran. Uang itu akan digunakan untuk makanan, kebutuhan pokok, dan pembayaran seorang asisten rumah tangga. Art yang datang untuk bersih-bersih menyeluruh. Ibu tidak perlu bekerja keras. Tetapi ibu juga tidak akan menggunakan uang itu untuk mengendalikan hidup kami. Ketiga, tugas-tugas rumah tangga. Memasak dan bersih-bersih dibagi rata. Pada hari kerja, saya pulang terlambat, jadi saya mencuci piring dan membereskan. Setelah makan malam, Pras bertanggung jawab membeli bahan makanan di pagi hari, sesuai daftar ibu. Pada akhir pekan saya akan memimpin di dapur dan menyiapkan hidangan favorit ibu dan ibu akan menjadi penasihat saya membimbing saya dengan pengalaman ibu, bukan dengan perintah. Poin terakhir membuat Ibu Ratna berhenti lebih lama. Penghormatan terhadap ruang pribadi. Ibu tidak akan masuk ke kamar tidur kami tanpa mengetuk dan tanpa izin. Sebagai imbalannya, kami menghormati ruang pribadi ibu. Semua keluhan tentang hidup bersama akan disampaikan secara langsung, dengan jujur. Tanpa menggunakan otoritarianisme untuk memaksa. Saya menatap lurus ke matanya. Suara saya tegas, tetapi pada saat yang sama, penuh pengampunan. Bu, jika ibu menandatangani perjanjian ini, saya berjanji, akan menjadi menantu yang paling hormat. Saya akan merawat ibu saat sakit. Dan, bersama-sama kita akan menghormati garis keturunan Wijaya dengan kesuksesan dan kebahagiaan kita. Tetapi jika ibu tidak menandatanganinya, maafkan saya, Bu, tetapi Pras dan saya akan pindah dari sini besok juga. Saya sudah menemukan apartemen yang bagus di dekat kantor saya di Sudirman. Pras harus memilih untuk tinggal di sini agar ibu melayaninya sendirian atau pergi dengan istrinya untuk membangun kehidupan yang bebas. Pras meremas tangan saya dengan kuat. Dia menatap ibunya dengan ekspresi memohon.
Bu, tolong, biarkan kami hidup seperti anak-anak normal. Jangan paksa kami untuk memilih. Melihat tekad di mata menantunya dan wajah lelah serta kecewa putra. Satu-satunya, benteng yang tak tertembus dalam jiwa Ibu Ratna runtuh. Tiba-tiba, beliau mengerti bahwa jika beliau terus berpegang pada aturan lama itu, beliau akan kehilangan bukan hanya otoritasnya di depan tetangga, tetapi juga putranya, kebanggaannya, dan arti hidupnya. Beliau telah lupa bahwa api yang tidak diberi udara akan padam atau membakar seluruh rumah. Ketajaman saya telah memaksanya untuk menatap kebenaran pahit itu di wajahnya. Beliau berkata dengan suara pelan dan gemetar. Saya selalu berpikir saya melakukannya demi kebaikan garis keturunan kita, agar kamu belajar rasa hormat. Saya tidak berpikir bahwa saya membuat kalian begitu menderita. Jika lingkungan menertawakan saya akan mengatasinya. Tetapi jika Pras meninggalkan saya, untuk apa saya hidup? Ibu Ratna mengambil pulpen dari meja, menatap saya untuk terakhir kalinya, seolah mencoba memastikan apakah wanita di depannya akan memperlakukannya dengan baik setelah semua yang terjadi. Saya mengangguk pelan. Itu adalah sikap, komitmen yang tulus. Ibu Ratna membubuhkan tanda tangannya di sudut bawah. Perjanjian. Tulisannya sedikit gemetar, tetapi jelas. Ketika tanda tangan terakhir dibubuhkan, saya melihat Pras menghela napas lega, seolah-olah dia telah melepaskan 1 ton beban dari pundaknya. Dia berlari, memeluk ibunya. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Bu. Ibu akan lihat betapa keluarga kita akan jauh lebih bahagia. Saya berdiri, mendekat dan mengambil tangan Ibu Ratna yang bebas. Untuk pertama kalinya saya menyentuhnya sendiri, tanpa penghalang apapun. Tidurlah, Bu. Besok saya akan bangun pagi dan menyiapkan nasi goreng spesial dengan ayam suwir dan kerupuk udang seperti yang Ibu suka. Kita akan sarapan bersama sebelum saya pergi bekerja. Ibu Ratna tidak mengatakan apa-apa, hanya meremas tangan saya sedikit. Penyerahannya bukanlah kekalahan di hadapan musuh, melainkan penyerahan diri pada akal sehat dan ikatan keluarga. Buku catatan tua berisi aturan itu mulai, sekarang akan menjadi kenangan menyedihkan di laci yang terkunci, memberi jalan bagi aturan yang didasarkan pada cinta dan pengertian. Malam itu lingkungan menteng tetap tenang seperti biasa, tetapi di rumah keluarga Wijaya babak yang benar-benar baru telah dimulai. Pada hari Minggu pagi itu, matahari keemasan membanjiri atap-atap tua Jakarta. Di dapur keluarga Wijaya, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, terdengar tawa riang dan tercium aroma masakan segar yang memabukkan. Tidak ada lagi kotak, makanan cepat saji atau mie instan. Saya bangun pagi untuk pergi ke pasar dan membeli bahan-bahan segar. Ibu Ratna turun ke dapur dengan daster batik yang sederhana dan rambut yang disanggul rapi. Beliau tidak lagi duduk di sofa menunggu dengan ekspresi seorang sipir penjara. Beliau mendekati wastafel, melihat bahwa saya sedang sibuk dengan bumbu, dan berkata dengan suara pelan, biarkan saya yang mencuci sayurannya. Kamu awasi bumbunya agar tidak gosong. Saya tersenyum dan memberinya saringan. Iya, Bu. Tolong bantu saya. Dan untuk nasi gorengnya nanti saya akan tambahkan acar timun dan sambal terasi buatan sendiri agar Ibu lebih suka. Ibu Ratna mengangguk. Tangan keriputnya dengan terampil memilah sayuran. Pras, yang kembali dari depan dengan koran pagi, terpaku di pintu melihat pemandangan itu dan kemudian tersenyum lebar. Wah, hari ini kita punya 2 koki luar biasa di dapur. Aku merasa harus makan porsi 3 kali lipat. Pukul 8 tepat. Sarapan disajikan di meja makan besar dari kayu jati. Untuk pertama kalinya ketiga kursi itu berdekatan. Saya mempersilakan Ibu Ratna untuk duduk di kepala meja. Kemudian saya duduk di samping Pras. Tidak ada yang berdiri, tidak ada yang menunggu dan tidak ada yang makan sisa. Ibu Ratna mengambil sesendok nasi goreng, menambahkannya dengan kerupuk dan menggigitnya. Beliau mengangguk sedikit. Enak. Sineng masaknya tidak buruk. Meskipun kamu bisa menambahkan sedikit lebih banyak kecap manis. Saya tertawa. Baik. Besok akan saya ingat. Makan yang banyak, Bu. Kumpulkan tenaga. Sarapan berlangsung dalam suasana yang hangat dan santai. Kami berbicara tentang urusan perusahaan Pras, tentang rencana untuk merenovasi villa keluarga di Puncak, dan bahwa akhir pekan depan kami akan mengundang Om Surya untuk minum teh sore guna memperbaiki kesan tentang keluarga kami. Sesekali, Ibu Ratna menaruh potongan ayam terbaik di piring saya dan kemudian di piring Pras. Wajahnya rileks, kerutangan-kerutannya tampak tidak terlalu parah,
Setelah makan saya berdiri untuk membereskan piring, tetapi Ibu Ratna menghentikan saya. Biarkan saja, biar saya yang bereskan. Kalian pergilah. Dengan Pras jalan-jalan pagi di sekitar Taman Suropati. Sudah lama kalian tidak punya waktu berdua, kan? Dengan hal-hal kecil ini saya bisa mengatasinya. Saya menatap Pras. Dia mengedipkan mata pada saya dengan nakal. Kami bergandengan tangan dan keluar ke jalan merasakan udara pagi Jakarta yang belum terlalu panas. Saya tahu bahwa konflik dan ketidaksepakatan masih menanti kami. Bagaimanapun, tidak ada orang yang sempurna, tetapi sekarang kami memiliki dasar yang kuat untuk bersandar. Kesetaraan dan kasih sayang. Perang saya tidak berakhir dengan hukuman, melainkan dengan penyembuhan. Saya menggunakan akal untuk membela diri, tetapi pada akhirnya saya menggunakan hati untuk menjaga keluarga. Rumah di Menteng itu berhenti menjadi sangkar bagi sisa-sisa kebiasaan. Usang. Itu menjadi rumah yang benar-benar nyaman, di mana masing-masing menemukan tempatnya yang layak di bawah cahaya peradaban dan kemanusiaan. Saya puas dengan awal ini. Mungkin ini adalah neraca akuntansi paling sukses yang pernah saya seimbangkan dalam hidup saya. Neraca antara ego pribadi dan kebahagiaan keluarga.